Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya melihat ada upaya mengahokkan Menteri Agama Gus Yakut. Kalau dulu Ahok difitnah sebagai penghina agama, dijungkalkan dari posisi gubernur dan masuk penjara, sekarang Gus Yakut pun kurang lebih begitu. Dia difitnah sebagai penoda agama, berusaha digulingkan dari posisinya sebagai menteri, dan bahkan juga berusaha dimasukkan ke penjara. Serangan terhadap Gus Yakut jelas dilakukan secara terorkestrasi. Mulai ada gerakan bersama dari organisasi yang menamakan diri Aksi Bela Islam, Alumni 212, Forum Betawi Rempuk, dan Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau. Namun saya percaya upaya itu akan gagal. Ada sejumlah alasan. Pertama, Gus Yakut mungkin dibenci, tapi dia tetaplah Muslim. Gus Yakut dibenci karena dia memang dikenal pluralis. Cara pandangan keagamaannya mirip dengan Gus Dur. Buat dia, agama itu seharusnya tidak mengkotak-kotakan manusia. Karena itu dia sejak awal menyatakan bahwa dia adalah menteri semua agama, bukan hanya Islam. Dia secara terbuka memberi dukungan kepada Syiah dan Ahmadiyah. Dia mengucapkan selamat hari raya kepada komunitas Bahai. Dia meminta semua kegiatan Kementerian Agama tidak hanya diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, melainkan semua agama yang diakui di Indonesia. Sikap semacam itu jelas-jelas membuat marah banyak kubu Islamis radikal. Jadi untuk waktu yang lama sudah ada keinginan agar sang menteri agama diganti. Apa yang terjadi sekarang adalah momentum yang ditunggu. Namun seperti saya katakan, Gus Yakut tetap seorang Muslim. Ini berbeda jauh dengan Ahok. Ahok dulu dibenci pertama-tama karena dia Tionghoa dan dia Kristen. Dan dia adalah seorang gubernur DKI. Buat kaum Islamis radikal, kombinasi kedua hal tersebut adalah skandal yang tidak bisa diterima. Bagi mereka, bersahabat dengan Kristen saja sudah menyalahi ajaran Islam. Banyak dari mereka yang percaya Kristen adalah kafir dan kafir adalah musuh. Ditambah lagi dengan Tionghoa yang difitnah sebagai musuh bangsa. Bagi kaum Islamis radikal, Tionghoa yang benar adalah Tionghoa yang Muslim. Tionghoa yang non-Muslim sama sekali tidak bisa diterima. Tionghoa non-Muslim dipercaya sebagai kaum yang berusaha menindas Muslim Indonesia. Jadi membayangkan ada seorang Kristen Tionghoa memimpin umat Islam adalah sebuah tragedi yang menyakitkan. Buat kaum Islamis radikal, kehadiran Ahok sebagai pemimpin Jakarta harus dilawan sampai titik darah penghabisan. Dan itulah yang terus diulang-ulang pada masyarakat luas yang memang tak paham agama. Ini semua tidak berlaku pada Gus Yakut. Gus Yakut adalah Muslim. Kalaulah dia memiliki pikiran progresif, para penentangnya tak bisa menggunakan rujukan ayat untuk menjatuhkan dia. Gus Yakut tetaplah saudara seiman. Dia bukan kafir yang harus diperangi. Karena itu langkah-langkah yang diambilnya tidak bisa dipelintir dalam skema upaya menghancurkan Islam. Faktor kedua yang menyebabkan Gus Yakut aman adalah fakta bahwa dia itu adalah tokoh terpandang di Nahdlatul Ulama yang adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dia adalah adik Ketua Umum PBNU. Gus Yakut juga pernah menjadi Ketua GP Ansor. Dan lebih dari itu, ia merupakan putra dari salah seorang pendiri NU yang juga salah satu tokoh ulama Rembang, yaitu Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri. Berani mengusik Gus Yakut adalah sama mencari masalah dengan NU. Selama ini saja hampir tak ada tokoh NU yang turut mengecam aturan sang Menteri Agama soal pengaturan azan. NU sebagaimana Muhammadiyah dan MUI justru menegaskan dukungan terhadap peraturan tersebut. Begitu juga tak ada komentar tokoh-tokoh NU yang turut mengecam pernyataan Gus Yakut soal gonggongan anjing. Ya ada sih, tapi itu bukan dari kalangan NU arus utama. Ini semua di satu sisi memang menunjukkan NU jauh lebih bijaksana memahami pernyataan Gus Yakut. Mereka tahu persis tidak mungkinlah Gus Yakut menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Namun di sisi lain ini juga menunjukkan sikap kolektif NU yang mendukung Gus Yakut sebagai bagian dari keluarga NU. Ini yang dulu tidak dimiliki Ahok. Sang gubernur DKI harus menghadapi gelombang serangan sendirian. Tidak ada organisasi masyarakat yang membelanya, apalagi organisasi Islam.
Karena itu dengan mudah kalimatnya diedit, dipelintir sehingga seolah dia menganggap umat Islam ditipu oleh ayat Al-Quran. Ahok tentu tidak mengatakan itu. Tapi ketika fitnah itu disebar, hampir tak ada tokoh Islam yang membelanya. Gus Yakut jauh lebih beruntung. Karena itu nampaknya gelombang serangan terhadapnya akan menyurut dengan sendirinya. Para penggagas aksi-aksi akan kecewa. Gus Yakut akan bertahan dan akan terus menggerus kesempitan berpikir di Indonesia. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.